Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukayah dari kelas 4I ingin menjelaskan tentang biaya, kualitas, dan produktivitas. Kualitas atau mutu diartikan sebagai tingkat atau kadar keunggulan suatu produk. Kualitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keunggulan suatu produk secara relatif. Untuk itu, ada beberapa atribut atau dimensi yang dapat digunakan untuk menunjukkan harapan konsumen akan suatu produk, yaitu yang pertama, performance, menunjukkan bagaimana suatu produk konsisten dalam melaksanakan fungsinya. Yang kedua, aesthetis, yaitu berhubungan dengan penampilan atau keindahan suatu produk. Yang ketiga, serviceability, yaitu berhubungan dengan kemudahan untuk perbaikan dan pemeliharaan produk. Selanjutnya, feature and quality of design, menunjukkan karakteristik produk yang membedakan produk dengan produk lain. Produk dikatakan berkualitas apabila memenuhi dua hal, yaitu yang pertama, mutu rancangan atau quality of design, yang kedua, mutu kesesuaian, quality of conformance. Sedangkan biaya kualitas adalah biaya yang muncul karena adanya aktivitas kualitas, karena rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan, atau kemungkinan adanya kualitas produk yang rendah. Aktivitas kualitas yang dilakukan perusahaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, aktivitas pengendalian yang merupakan aktivitas untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya produk yang kurang baik. Yang kedua, aktivitas karena kegagalan yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk merespon adanya produk yang kualitasnya rendah. Biaya kualitas terdiri dari 4 jenis biaya, yaitu yang pertama, prevention cost atau biaya pencegahan, adalah biaya yang terjadi dalam upaya mencegah adanya produk dengan kualitas tidak baik. Yang kedua, appraisal cost atau biaya pengukuran, adalah biaya yang terjadi untuk menentukan suatu produk memenuhi karakteristik yang ditetapkan atau sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, internal value cost atau biaya kegagalan internal, adalah biaya atau kerugian yang terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk belum sampai konsumen. Yang keempat, external value cost atau biaya kegagalan eksternal, adalah biaya atau kerugian yang terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk sudah sampai konsumen. Selanjutnya, pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat diklasifikasikan menjadi dua biaya, yaitu yang pertama, observable quality cost, yaitu biaya kualitas yang dapat diketahui jumlahnya dari catatan yang terdapat dalam sistem akuntansi yang digunakan perusahaan. Yang kedua, hidden quality cost, adalah merupakan biaya atau kerugian yang muncul karena rendahnya kualitas, tetapi jumlah biaya ini tidak dapat diketahui dan dicatat akuntansi perusahaan. Selanjutnya, fungsi biaya kualitas. Terdapat dua pandangan tentang fungsi biaya kualitas, yaitu pandangan tradisional serta pandangan kontemporer. Yang pertama, pendekatan konvensional, mendasarkan pada anggaran adanya teori pada biaya kualitas, yaitu antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Yang kedua, pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer tidak mengenal batas toleransi tingkat kerusakan yang masih dapat diterima. Pendekatan ini menggunakan tingkat kerusakan nol. Pendekatan kontemporer tidak menganggap adanya trade-off antara biaya pengendalian dan kegagalan. Terdapat tiga perbedaan mendasar terhadap biaya kualitas optimal dari sudut pandang kontemporer, dari sudut pandang konvensional. Perbedaan yang pertama adalah bahwa menurut pandangan kontemporer, biaya pengendalian tidak akan meningkat tanpa batas ada saat mendekati tingkat kerusakan nol. Perbedaan yang kedua adalah bahwa biaya pengendalian kualitas akan meningkat tetapi kemudian menurun pada saat mendekati tingkat kerusakan nol. Perbedaan yang ketiga adalah biaya kegagalan dapat ditekan sampai mendekati nol. Selanjutnya, produktivitas pengukuran dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi produk secara efisien dan lebih menekan pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah total product efficiency.
Efisiensi produktivitas total adalah titik yang memenuhi dua kondisi. Yang pertama, technical efficiency. Untuk setiap kombinasi input tertentu dapat menghasilkan output dalam jumlah tertentu. Dalam arti tidak ada kelebihan pemakaian input untuk menghasilkan output tertentu. Yang kedua, input trade-off efficiency. Untuk setiap kombinasi input tertentu dapat menghasilkan output dalam jumlah tertentu dan dapat memberikan biaya yang paling rendah. Selanjutnya, produktivitas dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama, partial produktivitas atau produktivitas parsial. Ditentukan dengan mengukur produktivitas untuk setiap satu jenis output saja. Yang kedua, total productivity atau produktivitas total. Ditentukan dengan mengukur produktivitas semua jenis input yang digunakan dan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu yang pertama, profil productivity, di mana produktivitas dihitung untuk setiap jenis input dan dibandingkan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, profil linked productivity dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan jumlah input yang akan dikeluarkan tanpa adanya perubahan produktivitas dengan jumlah input yang sesungguhnya digunakan.